hikmah puasa Ramadan dalam membentuk kepemimpinan transformatif. Akhir-akhir ini berbagai isu pergantian kepemimpinan baik di pusat, di negara maupun juga akan ada pergantian kepemimpinan di level provinsi, kabupaten dan juga bahkan akan ada di level universitas. Hari ini saya ingin sharing bukan karena saya yang paling ngerti, tetapi berdasarkan pengalaman bagaimana kita bisa mempelajari hikmah puasa Ramadan dalam mendukung kita semuanya dalam membentuk kepemimpinan yang transformatif. Oke, kenapa saya mengangkat isu kepemimpinan dalam Islam? Bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Ini adalah bahwa semua orang adalah pemimpin. Pemimpin itu bukan hanya presiden, bukan hanya gubernur, bukan hanya wali kota, bukan hanya rektor, dekan, tetapi setiap kita adalah pemimpin. Minimal adalah pemimpin buat diri kita sendiri. Kalau kita sudah berkeluarga adalah kita menjadi pemimpin keluarga. Nabi Muhammad SAW juga bersabda sebaik-baik pemimpin adalah yang paling baik akhlaknya dan yang paling buruk pemimpin adalah yang paling buruk akhlaknya. Ini adalah yang ingin menyampaikan dua hal, bahwa dalam sebuah kepemimpinan itu ada dua hal yang mungkin selalu kita lihat. Apakah kepemimpinan itu sifatnya adalah pimpinan atau pemimpin. Ini sebuah dua kata yang mirip tetapi memiliki arti yang berbeda. Bahwa pimpinan itu adalah bos, di mana bos itu adalah selalu berusaha mengambil manfaat dari anak buahnya, sedangkan pemimpin adalah berusaha mendorong bahwa dengan anak buahnya sama-sama maju bersama. Inilah yang pengen kita anggap menjadi topik kajian tarawih hari ini. Bagaimana kita bisa menjadi pemimpin, bukan hanya sebagai pimpinan. Menjadi pimpinan itu modal SK, tetapi dengan pemimpin itu dari kita sendiri yang membangun. Ini alhamdulillah kenapa kita mengambil hikmah dari bulan puasa, karena dibalik kewajiban puasa Ramadan bukan hanya ritual keagamaan yang sekedar menahan lapar dan haus, tetapi puasa Ramadan ini menjadi metode training kepemimpinan yang komprehensif. Dalam proses ibadah ini terkandung pelajaran-pelajaran yang esensial bagi seorang pemimpin yang efektif. Ramadan bukan hanya sekedar ibadah, tetapi juga madrasah dan training camp massal bagi umat Islam. Di sini diharapkan lahir pemimpin-pemimpin yang bertakwa, progresif, tangguh dan memiliki karakter yang kuat serta visioner. Puasa Ramadan memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk mengasah berbagai keterampilan dan karakter yang diperlukan dalam sebuah kepemimpinan. Dalam perspektif kepemimpinan, puasa Ramadan ini memberikan pelajaran-pelajaran yang berharga. Salah satunya adalah pengendalian diri dan kedisiplinan. Ini yang mungkin kita tidak pelajari di luar Ramadan, bagaimana kita bisa mengendalikan hawa nafsu, lapar, haus, dan disiplin ketika harus sahur, dan disiplin kita harus waktu buka puasa. Walaupun kurang 1 menit atau kurang 30 detik pun kita disiplin, tidak berani mendahului buka puasa. Ini adalah sebuah pelajaran yang luar biasa, bagaimana kedisiplinan ini dalam menjalani puasa sangat penting bagi seorang pemimpin untuk mengendalikan emosi, mengambil keputusan secara rasional dan juga menyelesaikan tugas dengan baik. Hikmah puasa berikutnya adalah tentang kepekaan dan kepedulian sosial. Ini adalah pelajaran yang paling berharga dari sebuah puasa, bahwa kita sama-sama meresapi bagaimana penderitaan dari orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang kehausan. Sehingga ini bisa menimbulkan kita atau memberikan kita sebagai empati, sebagai pemimpin. Ketika memimpin kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat kita, sehingga kita bisa memimpin yang peka, sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan rakyat dan mampu membuat kebijakan yang pro bagi masyarakat yang dipimpinnya. Yang berikutnya adalah hikmah Ramadan, yaitu tentang keteguhan dan ketahanan mental.
di mana ini adalah ujian bagi kita di dalam Ramadan ini, bagaimana kita melatih kita memiliki pendirian yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan. Ini diperlukan bagaimana seorang pemimpin itu tahan menghadapi berbagai rintangan, tahan banting, dan siap bangkit ketika mengalami kegagalan. Yang berikutnya hikmah Ramadan dari kepemimpinan adalah tentang sifat fokus dan juga memiliki prioritas. Artinya kita sebagai pemimpin itu harus fokus, masalahnya banyak. Artinya dalam sama kita buka puasa ini menunya banyak, sehingga kita bisa memilih mana yang prioritas yang kita makan lebih dulu. Atau ini adalah bahwa di dalam ibadah Ramadan ini kita bisa mendorong menjadi fokus. Yang berikutnya adalah memberikan hikmah Ramadan bagi kepemimpinan adalah tentang kesabaran dan juga ketabahan. Artinya memang ini adalah latihan membentuk pemimpin yang tabah sabar menghadapi cacian, karena memimpin itu tidak mungkin menyenangkan setiap orang, sehingga kita bisa harus tabah sabar menghadapi berbagai cacian, makian, tetapi kita tetap memegang teguh bahwa kita harus sabar dan tabah menghadapi segala kritikan, sehingga kita mampu menyelesaikan masalah dengan tenang dan sabar. Yang berikutnya adalah hikmah puasa Ramadan ini bagaimana kita menjadi kepemimpinan diri sendiri. Artinya kita sebagai manusia dengan belajar dari Ramadan ini, kita belajar memimpin diri sendiri kita sendiri sebelum kita menjadi pemimpin masyarakat. Yang berikutnya adalah puasa Ramadan ini juga pastinya mengajarkan kita ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala, di mana rasa takut yang paling tinggi adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mampu menegakkan kebenaran, keadilan dan melawan kebatilan walaupun kita harus melawan misalnya, karena kita hanya takut pada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah hikmah dari puasa adalah bagaimana kita bisa belajar mengenai kebijaksanaan dan juga keadilan. Bagaimana kita bisa berbuat adil terhadap diri kita sendiri, adil di dalam kita bijak di dalam memimpin dengan penuh pertimbangan dan kebijaksanaan, sehingga dalam mengelola sumber daya itu bisa dengan baik. Yang berikutnya adalah puasa Ramadan ini akan memperkuat mengenai kebersamaan dan solidaritas. Kita diajarkan sholat jamaah, kita diajarkan tarawih bersama-sama. Inilah bagaimana kita membangun solidaritas, membangun kebersamaan di dalam solidaritas di dalam masyarakat. Pemimpin harus mampu membangun kebersamaan untuk menciptakan suasana yang kondusif dan harmonis di dalam masyarakat atau organisasi yang dipimpin. Tetapi yang tidak kalah penting bahwa pemimpin ini harus meneladani Rasulullah SAW sebagai pemimpin paripurna, karena dengan beliau adalah seorang sosok pemimpin, bukan lagi pemimpin agama, negara dan juga keluarga yang luar biasa. Ini adalah sosok teladan yang perlu kita tiru keteladanan di dalam hikmah bulan puasa ini di dalam kepemimpinan. Dan yang pasti yang pentingnya adalah kalau kita bisa memahami tadi 10 hikmah di dalam kepemimpinan, hikmah Ramadan untuk kepemimpinan, kita mendorong bahwa pemimpin-pemimpin itu adalah pemimpin-pemimpin yang transformatif. Apa pemimpin transformatif itu? Adalah pemimpin yang fokus kepada bagaimana membuat perubahan dan memberikan dampak positif sebesar-besarnya kepada masyarakat. Pemimpin yang transformatif adalah selalu berbicara mengenai masa depan, bagaimana membangun visi yang lebih baik, masyarakat yang lebih baik. Dan pemimpin ini adalah seseorang yang menginspirasi dan membimbing menjadi mentor para anggotanya dan juga masyarakatnya. Kadang kalau kita punya bos, kita di depan manis tapi di belakang kita suka ngedumel. Kadang kita tepuk tangan dan senyum dusta, senyum karir. Tetapi kalau kita punya pemimpin yang luar biasa, kita terinspirasi, kita ingin mengikuti pemimpin tersebut sebagai role model. Oleh karena itu, ini adalah ciri-ciri kepemimpinan transformatif. Tadi yang kita punya modal sebagai puasa, 10 modal dari hikmah bulan Ramadan itu, bagaimana kita bisa mendorong menjadi kepemimpinan yang transformatif. Kepemimpinan transformatif adalah kepemimpinan yang memiliki visi inspiratif. Kita bisa membawa masyarakat, mengarahkan ke depan sebaiknya harus seperti apa. Yang berikutnya adalah pemimpin transformatif ini ada salah satu dari hikmah Ramadan yang tadi kita sampaikan adalah bagaimana pemimpin ini mampu memberdayakan seluruh anggota timnya sehingga bisa sama-sama berdaya maju bersama. Dan yang berikutnya adalah pemimpin yang transformatif ini adalah kita bisa berkomunikasi dengan baik,
bahwa tidak hanya searah semuanya perintah, tetapi kita juga perlu mendengarkan yang di bawah. Karena yang di atas belum tentu bisa mendengar, yang di bawah ini juga ada hal yang baik yang kita perlu dengarkan yang dari bawah. Dan yang pasti adalah pemimpin transformatif ini adalah pemimpin yang memegang nilai-nilai tadi, prinsip. Kalau kita dari hikmah Ramadan tadi adalah pemimpin yang memegang teguh nilai-nilai agama, memegang teguh prinsip-prinsip kebaikan dan keadilan. Yang berikutnya adalah ciri-ciri pemimpin transformatif adalah pemimpin yang mendorong terjadinya perubahan sosial. Dan yang terakhir adalah pemimpin transformatif adalah pemimpin yang selalu membawa keberlanjutan dari sebuah organisasi, bagaimana organisasi ini terus tumbuh berkembang ke depan dengan lebih baik. Itulah yang bisa saya sampaikan, bagaimana kita belajar dari hikmah Ramadan, bahwa Ramadan ini bukan hanya sekedar puasa mengendalikan diri hawa nafsu, tetapi kita bisa mengambil berbagai hikmah Ramadan yang bisa kita ambil, yaitu tadi ini 10, pengendalian diri dan kedisiplinan, kepedulian sosial, ketangguhan dan keteguhan dan ketahanan mental, fokus dan prioritas, kesabaran dan ketabahan, kepemimpinan diri, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kebijaksanaan dan keadilan, kebersamaan dan solidaritas, keteladanan yang terakhir, bagaimana kita bisa meneladani Rasulullah SAW. Kalau kita bisa mengambil hikmah ini, saya yakin bahwa kita semua bisa menjadi pemimpin transformatif. Kalau kita masih bujang nih, yang masih jomblo, bisa menjadi pemimpin diri sendiri yang transformatif, bisa mentransformasi diri kita sendiri menjadi manusia-manusia yang lebih baik di masa depan. Dan kalau kita menjadi pemimpin keluarga, kita bisa mentransformasi keluarga kita menjadi keluarga yang lebih baik, sakinah mawaddah warahmah. Dan yang terakhir, kalau kita menjadi sebuah pemimpin organisasi, bangsa dan negara kita bisa membawa negara kita, organisasi kita menjadi organisasi yang lebih baik, maju, adil, sebagai pemimpin yang adil. Dan itulah yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan, bukan saya menggurui, tapi ini kita sekedar sharing ilmu. Kalau memang ada kebaikan yang hanya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan itu dari saya, terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan yang terucap. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita simak bersama kajian tarawih. Semoga memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat. Sebagai informasi, besok Rabu malam 10 Ramadan 1445 Hijriah sebagai pertama tarawih yakni Gus Kuning